Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah muslimin muslimat, sholihin sholihat, muhsinin muhsinat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik darinya kita bertemu dan berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah ini adalah di antara Riyadul Jannah, taman surga di dunia. Semoga kelak kita juga bisa berkumpul, bertemu dan kelak bernostalgia di taman surga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bisa merasakan bagaimana ketika jasad kita juga disertai hati kita hadir di majelis ilmu, maka akan ada rasa ataupun suasana yang berbeda. Betapa raghbah terhadap akhirat, harapan kita terhadap apa yang ada di sisi Allah begitu meningkat. Harapan semangat untuk menjalankan ketaatan juga pun lebih kita rasakan bersemangat, dan begitu pun makin jauh bayangan-bayangan kita, apalagi keinginan-keinginan kita dari melakukan dosa dan maksiat. Karena memang Allah jadikan di antara suasana itu sangat sinkron sekali dengan hati yang punya iman di dalamnya. Ketika seseorang berkumpul di suatu majelis ilmu yang di sana dibacakan ayat Allah lalu diajarkan di dalamnya, maka Allah akan berikan di hati orang-orang yang hadir suasana yang berbeda. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tiada satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah, kemudian mengajarkan Al-Qur'an di dalamnya, telah dibacakan, diajarkan di dalamnya, melainkan Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman di hati orang-orang yang hadir di dalamnya. Kemudian Allah akan mencurahkan rahmat ke atas mereka. Allah akan curahkan kasih sayangnya kepada orang yang hadir. Maka bisa dirasakan hadirnya rahmat itu kepada orang yang berada di majelis ilmu, ya. Kendati langit sepertinya gelap, tetapi hati yang hadir tetap cerah, walhamdulillah. Begitupun juga Allah bahkan menghadirkan, mengerahkan malaikat-malaikatnya untuk turut hadir. Yang ini tentu sangat mempengaruhi, ya, kenyamanan, ketentraman yang ada di majelis ilmu. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang ada di majelis tersebut di sisinya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana memang Allah juga menghendaki, misalnya ada tempat-tempat yang ketika seseorang mendatanginya maka akan ada rasa yang berbeda. Bahkan ada satu kota yang ketika seseorang menghadirinya maka hatinya akan menemukan habitatnya. Sudah satu sinyal, satu frekuensi antara iman yang ada di hatinya dengan tempat yang dia berada di dalamnya. Kota Madinah misalnya disebut dengan Ma'rizul Iman.
tempat berlabuhnya iman. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan berlabuh, iman itu akan berpulang ke kota Madinah sebagaimana ular bersarang di lubangnya. Ketika hati yang ada iman di dalamnya, dia berada di kota Madinah, langsung ketika itu akan merasakan suasana yang berbeda. Hasrat untuk melakukan ketaatan itu begitu bersemangat dan menguat. Sementara bayangan-bayangan untuk melakukan kemaksiatan itu jauh. Kenapa? Allah jadikan kota Madinah memang sebagai ma'rizul iman, kota yang memang hawanya cocok untuk ibadah dan taat. Begitupun hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah juga jadikan di antara momen, di antara waktu, di antara bulan itu memiliki suasana yang berbeda dibandingkan dengan suasana yang ada di waktu-waktu yang lain, di momen yang lain, di bulan yang lain. Itulah bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Bapak Ibu kira-kira merasakan tidak suasana yang berbeda? Bukan semata-mata suasana berbeda karena adanya suara mercon di mana-mana, adanya iklan sarung, koko, madu, kurma di sosmed, bukan itu ya. Tapi suasana hati memang berbeda. Allah jadikan Ramadan istimewa. Allah jadikan Ramadan berbeda dari umumnya suasana dan hari-hari yang lain. Satu sisi istimewanya Ramadan, bahwa Ramadan Allah jadikan sebagai syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Ini penamaan yang paling cocok Bapak Ibu sekalian. Ramadan kita katakan sebagai syahrul mubarak, bulan berkah. Adapun penamaan Ramadan sebagai bulan suci masih perlu dilihat lagi. Kalau suci yang bahasa Arabnya haram, sebagaimana tanah suci Mekah, tanah suci Madinah itu bahasa Arabnya haramain, tanah haram, maka Ramadan tidak masuk di antara satu bulan suci atau bulan haram. Karena bulan suci atau bulan haram itu ada 4. Bulan haram ada 4. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, as-sanatu 12 syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 di antaranya berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, ma baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan Rajab yang ada di antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Itu yang disebut dengan bulan haram atau bulan suci. Nah, Ramadan pasnya bukan berarti kalah istimewanya. Ramadan tetap yang paling utama. Dia disebut dengan bulan yang diberkahi, syahrul mubarak. Seperti disabdakan Rasulullah, qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang atas kalian bulan berkah. Apa makna berkah? Bulan berkah adalah, atau makna keberkahan, ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan, bertambahnya kebaikan. Dan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Bulan berkah, makna berkah diantaranya adalah hululul khair fi syai', menetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. In halat ila syai'in qalil aktsarahu. Keberkahan ketika mengenai sesuatu yang sedikit maka akan menjadi banyak. Wa in halat ila syai'in katsir nafi'a. Ketika keberkahan mengenai sesuatu yang banyak maka akan bermanfaat. Sebagai konsekuensinya, hadirin yang dimuliakan Allah, keberkahan Ramadan menjadikan usaha kita, ikhtiar kita yang sederhana akan mendapatkan hasil berlipat ganda. Sebagai konsekuensinya juga bahwa amal soleh yang kita kerjakan, ringan kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahala akan dilipat gandakan lebih dari waktu-waktu yang lainnya. Makanya dari sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya program-program kebaikan dalam hidupnya, yang punya cita-cita kebaikan dalam hidupnya, mulailah berproses, berprogres di bulan Ramadan.
Karena usaha Anda, ikhtiar Anda, hasilnya akan berlipat dari waktu-waktu yang lainnya kalau kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini konsekuensi dari bulan berkah. Dulu beberapa tahun yang lalu yang sudah saya sampaikan, ada yang punya cita-cita rumahnya, keluarganya menjadi keluarga penghafal Quran. Sudah dilaksanakan, Pak? Sudah dimulai. Bagaimana Al-Quran dihafal satu keluarga, 30 juz dibagi seluruh anggota keluarga. Sudah dimulai belum? Mulai pada bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan nanti menjadi keluarga penghafal Quran, ya. Makanya di bulan Ramadan, ya, apapun program kebaikan itu akan diganjar, akan diberi hasil lebih dan berlipat ganda dari waktu-waktu yang lain, asal itu suatu kebaikan, ya. Itu makna dari bulan apa? Bulan berkah. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa Ramadan Allah jadikan sebagai bulan yang paling mulia, ya, di antara bulan-bulan yang ada, ya. Dan itu disebabkan diantaranya karena Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah mengendaki apapun siapapun yang bersanding dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang ada. Dari sekian banyak malaikatnya Allah, yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Beliau adalah malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran, ya. Maka beliau menjadi malaikat paling mulia di antara semua malaikat. Yang jumlahnya berapa, Pak? Ada yang tahu berapa jumlah malaikat? Berapa, Pak, jumlahnya? 10. Mosok sidik men, ya. Ada yang bisa menghitung? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mampu menghitung berapa jumlahnya tentara Allah di kalangan para malaikat kecuali Allah. Kalau mau menghitung, tak kasih tahu caranya, ya. Di setiap hari ada 700.000 malaikat yang memasuki Masjid Baitul Ma'mur di langit. Ingat, Baitul Ma'mur di langit, bukan Baitul Ma'mur di Solo Baru, ya. Karena ada Masjid Baitul Ma'mur juga di sana, ya. Tapi di Masjid Baitul Ma'mur di langit, setiap hari ada 700.000 malaikat yang masuk. Yang sudah masuk kemudian keluar, mereka tidak akan masuk lagi selamanya. Padahal setiap hari ada yang masuk 700.000 malaikat. Berarti kalau kita mau ngitung jumlah malaikat, hitung aja 700.000 dikalikan hari, sebanyak hari di mana Allah menggelar hari-hari di dunia ini. Berapa hari, Pak? Umure dunia pinten-pinten? Lah kuwi masalah. Ini hari keberapa, Pak? Ya ora ngerti, nggih. Kiamate kurang pirang dina kas? Padha ya ora ngerti, ya. Makanya kita tidak akan mampu menghitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mampu menghitung seberapa banyak tentaranya Allah di kalangan para malaikat kecuali Allah. Sekian banyak tapi kita bayangannya punya, ya. Maka yang paling mulia adalah Jibril. Kenapa? Dia yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran Rasulullah menjadi insan yang paling mulia di antara semua manusia yang ada. Berapa jumlah manusia yang pernah dan akan ada? Sejak manusia pertama siapa, Pak? Adam. Semua sepakat? Rano sing melu Mbah Darwin. Hari ini mbah-mbah dhisik kethek. Rano tau ya? Ya. Konon katanya menurut Darwin, penganut teori evolusi, dulu manusia itu kera. Terus melakukan apa yang disebut dengan evolusi. Nah, dhisik kethek, ya, mlakune yang berangkang, ulune yang rata. Nah, iku pangane kok wit-witane rada dhuwur sithik. Nah, dadi iki ketheke rada ndengek sithik, ya. Terus wite tambah dhuwur meneh, nah ketheke rada ndengek meneh. Munggah meneh, wah terus ngadeg jejeg, ulune brodoli, terus dadi ganteng-ganteng, ya. Kaya wong saiki jarine, ya. Tapi mbuh kaya ngopo, ya, saya enggak percaya. Saya lebih percaya Quran, hadis, bahwa manusia pertama siapa? Adam, ya. Enggak ada yang ikut Mbah Darwin, ya.
apa lilo apa keturunannya kethek ya. Adam itu manusia pertama dan wajahnya wajah paling sempurna ya. Wajah paling ganteng, Pak. Itu ya Nabi Adam. Karena manusia itu memang diciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik rupa ya. Makanya Adam itu perwakilan yang paling apa? Paling ganteng. Nabi Yusuf itu sekian persennya ya. Dari ketampanan Nabi Adam. Apa dhewe mbuh komanan pirang persen orang ngerti ya. Nah, hanya memang ukurannya berbeda ya. Ya. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta, 1 hasta 45 cm. Berarti pinten cm? 45 dipengke swidak. Ya. Pirang meter? Ya kira-kira 17 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Ya. Nah, hadirin, dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir kali lahir kemudian mati juga, ya, maka insan yang paling mulia adalah Rasulullah. Kenapa? Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi insan yang paling mulia di antara semua manusia yang ada. Lalu Al-Quran diturunkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan-bulan yang ada. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, Al-Quran kan tidak semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang di bulan lain juga. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Maka ada istilah surah Makkiyah, surah Madaniyah, ada ayat Makkiyah fi suratul Madaniyah, ada ayat Madaniyah fi suratul Makkiyah. Ya. Ya memang, maka dipahami maksud bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yakni unzilal Quran min lauhil mahfuz ila baitil izzah fi samai dunya jumlatan wahidah. Ya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maksudnya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, secara sekaligus 30 juz komplit. Itu di bulan Ramadan. Adapun diturunkan kepada Rasulullah tadarrujan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Nek nggon pelajaran SD itu biasanya mungkin men rodok gampang ngiling-ngiling, terus ongkone digawe nomor cantik selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Janjane ya ora pas banget ngono ya. Apa meneh tambah 22 jam, 22 menit, 22 detik. Nah, enggak segitunya. Intinya sekitar atau sekira 23 tahun lamanya. Ya, itu maksud Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Wabil khusus dari satu bulan Ramadan ada malam yang paling istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Malam apa itu, Pak? Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu menjadi bulan yang paling mulia. Maaf, menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya. Maka siapapun Bapak Ibu yang pengen mulia, mulialah bersama Al-Quran. Allah kehendaki bahwa kita ini manusia diukur oleh Allah kemuliaannya seberapa, tergantung seberapa dekatnya dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang suatu kaum dengan Al-Quran, derajatnya dinaikkan, dan Allah hinakan kaum yang lain dengan Al-Quran pula. Istimewa yang ketiga, ya, supaya kita bisa merasakan syukurnya dengan kehadirannya, dengan perjumpaannya dengan kita. Ternyata luar biasa. Allah kondisikan Ramadan hawane cocok untuk segala jenis kebaikan, ya, dan nggak ada rasa-rasa atau menurun drastis keinginan untuk bermaksiat.
Di mana Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Ini menunjukkan 3 kondisi ya. Betapa pertolongan Allah pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang punya hati, ada iman di hatinya, maka akan benar-benar bisa memanfaatkan waktu, momentum yang luar biasa, yang istimewa. Satu, bahwa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya? Jenis amal ketaatan dibuka sebanyak-banyaknya, komplit. Ibarat pasar itu dagangannya komplit, ibarat hidangan semuanya lezat, berkualitas dan komplit ya. Tidak ada jamuan yang Allah sediakan melebihi komplitnya pada bulan Ramadan, dan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Contoh misalnya siang, memang ada puasa-puasa di selain Ramadan, tapi puasa di selain Ramadan semuanya hukumnya sunnah. Yang sunnah tidak akan mungkin bisa mengalahkan pahala yang wajib. Nah, di bulan Ramadan siam yang dikerjakan hukumnya apa? Wajib. Puasa yang wajib, saya pernah menyampaikan di tahun lalu kalau tidak salah ya, bahwa puasa itu spesial ya, siam Ramadan spesial. Hukumnya ataupun cara bagaimana Allah memberikan pahala kepada orang yang siam berbeda dengan semua amal yang lain ya. Kullu amali bin Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya ya. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim disebutkan ya, setiap amal anak Adam itu pahalanya dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa tidak pakai hitungan itu, Pak ya. Pahala orang yang siam Ramadan tidak pakai hitungan 10 kali lipat, 700 kali lipat ya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, aku sendiri yang akan menghitung, memberikan pahalanya ya. Artinya apa? Pahala orang yang menjalankan siam Ramadan itu pahala tanpa batas, karena dia mengerjakan konsekuensi 3 kesabaran secara sekaligus. Orang yang berpuasa dia mengerjakan, menunaikan kesabaran ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan ya, ngeleh-ngeleh dilakoni ya, dan tertib. Nanti kita akan belajar tentang betapa kalau Ramadan kita diajar tertib ya. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan ketika seorang menjalankan siam Ramadan, maka dia telah menjalani kesabaran, as-sabru anil maksiyah ya, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Larangan ditinggalkan, tidak boleh makan dia tidak makan. Dan yang ketiga ya, bahwa orang yang menjalankan siam Ramadan dia telah melakukan as-sabru ala aqdarillah ya, bersabar atas apa yang Allah tetapkan atas dirinya dari sesuatu yang tidak disukai ya. Wis genah nek jenenge poso mesti resikonya apa? Leleh, sabar, lapar sabar ya. Lapar, Pak ya, ini seratek kroso, awan mau kroso banget nih ya. Haus, nah, itu sudah pasti. Lelah, itu sudah pasti ya. Tapi dia bersabar menerima itu. Nah, karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang komplit mengerjakan arti hakikat kesabaran, sementara orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan sabar, maka pahalanya tanpa batas. Mula nek jenengan pengen sabar niku nggih, sabar tanpa batas. Aja titik sabar ya ana watese. Nek omong nek wis kondo sabar ana watese, kuwi padine wis ora sabar ya. Padahal sabar itu dibutuhkan dalam seluruh lini keimanan ya. Enggak ada iman kalau tidak ada sabar ya. Iman tidak bisa hidup tanpa adanya kesabaran. Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru bimangzilatil iman karra'si bimangzilatil jasad. Posisi sabar bagi iman itu seperti posisi kepala bagi jasad.
Panjenengan masih bisa mendapati ada orang yang hidup dan relatif biasa-biasa saja, umur panjang, meskipun memiliki hanya satu tangan, hanya satu kaki, bahkan tidak punya kaki, tidak punya tangan, masih bisa hidup, Pak. Tapi Anda tidak akan pernah mendapati ada orang yang berjalan tanpa kepala, gembung tanpa sirah. Pun ngertos, liwatan mriki. Gembung tanpa sirah. Enten mboten? Nah, wis tahu paling delok sinetron, ya. Karena apa? Tidak bisa jasad ini hidup tanpa adanya kepala. Ya. Tidak ada, iman itu bisa berlaku tanpa ada kesabaran, tidak mungkin. Sebagaimana nggak akan Anda dapati orang yang hidup dengan jasadnya tanpa adanya kepala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya ini luar biasa makna futihat abwabul jannah. Jadi Allah menjadikan jamuan amal soleh kebaikan di bulan Ramadan komplit. Yang kedua, Allah mudahkan menjangkaunya. Digampangke Pak suasana nih. Hawane cocok, ya. Ramadan hawane cocok nggo ngaji, cocok nggo salat, ya. Cocok untuk melakukan ketaatan-ketaatan, nggo sedekah bareng ya cocok, Pak. Cocok banget. Cocok banget, ya. Makanya ya jangan dipoyoi, itu bagian dari bukti insyaallah Allah berikan, suburkan iman yang ada di hati seseorang sehingga di bulan Ramadan ringan, Pak. Yang biasanya mohon maaf di selain Ramadan itu berat melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat wajib, tapi di bulan Ramadan dimudahkan, enteng banget, ya. Sukarela, Pak, orang kepeksa. Nggak ada kan yang tadi diseret ke sini, nggak ada ya, dipeksa mboten nonton nggih. Semua sukarela, ya. Yang biasanya mungkin agak males datang ke pengajian, masya Allah Ramadan menjadikan apa? Mudah baginya untuk datang ke masjid, untuk ke pengajian, untuk tilawah Quran. Oh ini cocok ngaji. Kalau Ramadan masya Allah, ya, Quran is kaya handphone, Pak. Ya, handphone lu sedina ora nyekel ngono kaya ana sing kurang urip nggih. Padahal seharusnya Quran lebih dekat dari itu. Jenengan nek napa ajeng tindakan ya. Wis napa melaku 5 kilo. Terus kelingan handphone lali. Kira-kira balik boleh mboten? Apa lah ora penting, napa ngono? Saking tergantung kali handphone apa? Ya, balik, Pak. Walaupun sudah 5 kilo perjalanan. Nah, bulan Ramadan masya Allah kita ini kayak Quran itu kayak ada magnetnya, ya. Sedina ora maca Quran lu kayak apa? Kayak wong pendosa banget lho, Pak, ya, kiranya, ya. Masa sedina iki murung maca Quran blas itu kita ada merasa yang kurang dalam hati kita, ya. Hidup kita serasa kurang kalau kita tidak membaca, ya, Al-Qur'an di satu hari. Nah, itu kenapa? Karena memang ini cocok, Pak. Ya, suasana memang Allah mudahkan untuk menjalankan segala jenis ketaatan. Ya. Kemudian makna futihat abwabul jannah berikutnya adalah bahwa setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya lebih dari waktu-waktu biasanya. Ya. Ini makna futihat abwabul jannah. Suasana dimudahkan, pahala dilipat gandakan, kemudian sarana fasilitas disediakan komplit. Selain itu, wa bulikat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Suasana Allah jadikan jadi maksiat tidak punya tempat di hati orang-orang yang beriman. Ya. Enggak tertarik dalam pandangan orang-orang yang beriman sesuatu maksiat dan dosa. Ya. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan, orang yang dalam keadaan siam misalnya, dia bahkan mampu meninggalkan sesuatu yang secara asal halal. Es teh halal betul, Pak? Halal. Tapi kalau Ramadan siang hari halal enggak? Enggak halal. Itu kita tinggalkan. Ya. Apa meneh kok dem-deman itu loh. Es teh ditinggal. Apa meneh dem-deman? Lebih jauh lagi, Pak. Dari pikirannya jauh lagi. Ya. Maka itu di antara makna bahwa pintu-pintu neraka ditutup, ya. Arem-arem, kare, halal betul nggak? Halal betul.
halal. Ning nek ya ini ya walaupun mambune ya wis. Ya. Ning Bukhari apa ya ora ngerti lho nggih. Maksudnya kare kajian akad sore. Nah, ini ya misalnya kare tenan ya alhamdulillah ya. Atau yang setaraf. Atau yang setaraf ya. Setaraf apa? Soto. Bisa ngerti tengkleng apa ngono ya. Nah, suasana itu Masya Allah ya. Allah jauhkan pikiran orang beriman dari kemaksiatan ya. Aja meneh kok daging babi ya. Yang namanya karya aja ditinggal lah. Dia mampu meninggalkannya. Apa namanya daging babi ya. Yang secara asal hukumnya haram. Baik dimasak atau belum. Ada orang yang itu Pak, yang golek-golek ya. Babi haram nek durung dimasak, nek dimasak halal jarine. Apa wong dhisik nek mangan babi ya cokot-cokotan babine sik urip ngono ya. Gentenan cokot-cokotan karo babi. Ya. Kan dhisik ya wong mangan babi ngono ya memang ana sing mentah ya. Ning ya ana sing dimasak ya. Jadi apapun itu ya, kalau memang asalnya dari babi ya haram untuk dimakan. Mbok dimasak apa mentah ya, masake mbok digongso apa digoreng apa dibakar sama, semuanya hukumnya haram. Nah, hulikat abwabun nar. Yang ketiga adalah wasubi kita syayatin, di mana setan dibelenggu. Penghalang utama manusia sing bikin ngerecokin manusia, penghalang untuk menjalankan ketaatan, musuh terbesar manusia dibelenggu. Seakan Allah menjadikan kita tidak punya alasan kecuali taat. Allah mengajari kita taat tanpa tapi. Wis ra ono alasan, Pak. Nek biasane kondo, ngopo sampeyan ra salat nang masjid, ya. Aku jane yo pengene wah digundeli setan aku, ya. Saiki Ramadan arep kondo ngono, ya. Ngopo sampeyan nang masjid, wah digundeli setan. Setan dibondo, ya. Kayak setane sampeyan dhewe kuwi, ya. Nggak punya alasan Pak ya. Taat tanpa tapinya dihilangkan masalahnya. Kalau di bulan Ramadan ya. Wong suasana wis digampangke ya akeh kancane ya. Sing gondeli ya ora ono. Nah, ini pertolongan Allah SWT. Tinggal satu, yakni hawa nafsu. Ya, kalau seseorang melakukan maksiat di bulan Ramadan itu karena ngikutin keinginan hawa nafsunya. Itu pun kemudian Allah ajarkan pada kita, Allah programkan untuk kita sesuatu yang dengannya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita bisa memenangkan nafsu kita sehingga bisa kita bawa kepada ketaatan kepada Allah. Program apa itu namanya? Puasa. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah junnah, perisai, tameng. Perisai dari bisikan hawa nafsu. Perisai dari apa? Dari maksiat, dan kelak di akhirat menjadi perisai dari api neraka. Ya. Betapa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk taat, hidup itu sesuai dengan aturan, ngikutin aturan, bukan hidup sesuai dengan keinginan. Ramadan ajarkan itu, Pak. Ya. Makanya di bulan Ramadan, Masya Allah, kita tidak pernah mendapati ya hidup setertib ketika bulan Ramadan. Jam-jamnya tertib, ya. Perilaku kita juga tertib. Kapan berhenti makan? Kapan memulai makan? Tertib betul Pak? Tertib dengan ilmu. Maksudnya ilmu diketahui dulu, lalu langsung dikerjakan. Update betul niki mengke bukannya jam pinten Pak? Jam 5 pun jam pinten? 49. Nah, update toh, dina update toh ya. Masya Allah, kalau segala urusan seperti kalau kita puasa, ya, sak durung ngamal kuwi ngerti ilmune sik, golek ilmune sik, ya. Oh, carane ngene-ngene ilmune. Terus nek wis teko wektune langsung ngamalke. Nek pun jam 5 papat sanga pripun, Pak? Gercep mboten? Ya. Satses dasdes mboten? Gercep satses dasdes, ya. Tahu ilmunya ketika waktunya jam 5:49 waktu berbuka, langsung berbuka Pak. Nah, hidup setertib itu ketika Ramadan ya. Kalau belum waktunya, kita juga tertib dalam menahan diri ya. Uripmu ono aturane, poso ono aturane ya. Senajan sampean pengen tetep kudu diampet ya.
Sapa sing ra pengen napa mangan nek lagi luwe ya. Wong nek lagi poso luwe mesti, nek pas luwe mesti ana kepinginan mangan. Tapi ketika dia tahu hidup ada aturannya, puasa ada aturannya, durung wayahe maka menahan diri ya. Senajan yo ngelai yo tenanan. Saking ngelai ngono ndeloki curu dikira kurma ya. Saking ngelai Pak ya. Ana Pak, ngono Pak. Ya. Tangi turu awan-awan ayu-ayuben ngono ya. Isi napa Pak? Turune termasuk awan barang tertib tidur siang Pak ya. Nek liyane Ramadan sosok ora turu awan. Nek Ramadan tidur siang tertib. Ning kadang-kadang kaken ya. Kaken ya. Turune bar dhuwur tekan asar ya. Kaken nak niku bukan qaulullah Pak. Qaulullah niku ya setengah jam, sak jam ya. Tapi ya nek poso ya memang nikmat tenan turu awan ya. Ning bar napa? Bar tangi turu lemes krasa luwe mata ayu-ayuben. Ya mau. Delok coklat-coklat kempling dikira kurma tibake turu ya. Saking lain. Nah, kita juga tidak berani menjamah ya. Ada keinginan-keinginan minum pada saat kita haus, kita juga tidak berani menjamah ya. Itu mengajarkan pada kita hidup sesuai aturan. Karena memang keselamatan kita tergantung bagaimana konsisten kita dalam mengikuti aturan yang Allah tetapkan ya. Sebagaimana kesengsaraan seseorang adalah ketika dia mengikuti setiap keinginan. Apa karepe langsung apa? Dia ambil, dia kerjakan, dia lakukan, maka sebagai balasan kelak di akhirat apapun yang diinginkan tidak akan ada yang tercapai. Satu kali Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau minum air yang dirasakan kesegarannya, tapi sejurus kemudian beliau menangis. Lalu ditanya, "Madza yubki?" Apa yang membuat Anda menangis? Lalu beliau mengatakan, "Tadzakartu ayatan min kitabillah." Saya ingat akan satu ayat di dalam kitabullah. Apa itu? "Wahila bainahum wa baina ma yastahun." Dihalangilah penduduk neraka itu dari apapun yang diinginkannya. Dan saya tahu betul besok penduduk neraka itu sangat menginginkan mendapatkan air minum yang segar dan kelak akan terhalang. Itu yang membuat saya menangis, takut kalau saya termasuk penghuninya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, di neraka itu penghuninya karena mereka tidak posisi mati, ya, tapi juga kalau dikatakan hidup ya tidak hidup wajar, maka mereka juga merasakan lapar, merasakan haus. Kondisinya diungkep alaihim naru musadah fi amadi mumaddadah, berada di dalam kepungan api lalu ditutup rapat. Panjenengan kalau merasakan di rumah yang rapat ya, lalu di suasana panas siang hari, niku pripun rasane Pak? Ya, pemenah nang jero wakeh wong. Tempat saya masjid baru direhab ya. Itu kita tempatin bangunan atau gedung TPA. Jadi ya sono cendilone, kipase ya suwakeh. Ngono docik sambat, Pak. Panase pol, ya. Langsung serasa dehidrasi. Nah, bayangkan di neraka, ya. Itu api mengepungnya lalu ditutup rapat, ya. Maka kalimatnya bukan lagi dehidrasi, Pak, ya. Orang mau dehidrasi, ya. Kalau soal haus mereka sangat-sangat kehausan, lapar mereka sangat kelaparan, sampai-sampai kemudian karena inginnya mereka tambah meneh pas dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, mereka Allah takdirkan bisa melihat bagaimana penghuni surga makan minum sepuasnya. Kira-kira nek lagi luwe ngono kuwi ndelok wong mangan enak ngono kira-kira tambah luwe mboten? Ya. Tambah pengen mboten? Tambah pengen. Ya, maka sampai kemudian penduduk neraka ini mengemis kepada penduduk surga. Allah kisahkan tentang mereka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Dan mengemislah penduduk neraka kepada penghuni surga. An afidu alaina minal ma', tolong curahkan kepada kami air sedikit saja. Nek perlu tak mangat pengisor curno kon dhuwur, wis ora apa-apa lah, ya. Sak ceret ya ora apa-apa, ya.
uncalono snack-snack, ya, makanan-makanan yang kalian punya segalanya, berikan sebagiannya kepada kami. Kami sangat haus, kami sangat lapar. Diriwayat ngemis, Pak. Ya. Mungkin yang dia lihat itu penghuni surga yang dia kenal. Mbak menawa nang omah tanggane, ya. Nang donya tanggane, nang donya kanca sak leting, nang sekolahan, ya. Atau itu partner ketika berbisnis, ya, maka dia merasa kenal, dia minta, ya, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tapi apa yang dikatakan penghuni surga? Mereka mengatakan qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya makanan dan minuman atas kalian. Dulu kalian makan apa yang kalian inginkan, minum apa yang kalian inginkan, kapan kalian inginkan, tanpa peduli halal haram, tanpa peduli aturan. Maka hari ini setiap apa yang kalian inginkan terhalang. Jaluk apa wae ora kelakon. Aja menan jaluk mangan, jaluk ngombe, jaluk mati wae ora kelakon. Ya. Iya, mereka minta mati. Ya, saking wis jan ora iso nahan. Nang neraka niku sabar ra sabar padha wae. Ya. Nang neraka ya wis ora ana kesempatan husnudon. Nek nang donya, kalau apa kita lagi ada musibah, apa Pak? Mungkin ada orang yang musibahnya lebih besar daripada saya, ya. Tapi orang kalau di neraka itu enggak ada, Pak, yang punya pikiran seperti itu, ya. Yang dirasakan itu ya seberat-berat yang dirasakan, ya. Enggak ada itu mbok menawa enggak ada, ya. Saking putus asanya mereka itu, mereka merengek-rengek kepada Malik, malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka merengek-rengek, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu, sampaikan kepada Allah supaya dia mematikan kami. Kami pengen mati. Ya, jaluk mati loh, Pak. Ora kelakon, ya. Karena malaikat Malik ketika itu mengatakan qala innakum makitsun. Malik mengatakan kalian tetap tinggal di dalamnya, sampeyan ora mati. Kenapa? Di ketika itu mati sudah berakhir. Kematian sudah berakhir riwayatnya. Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun nar an-nar zi'a bil maut ala suratil kabis. Apabila penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, maka didatangkanlah kematian dalam bentuk biri-biri, fayudbah, kemudian disembelih. Ya. Jadi mati, Pak. Kematian ketika itu dibelah. Ini dibelah mati, kematian mati, Pak. Ya. Artinya tidak ada lagi kematian. Maka dikatakan fa ya ahlal jannah la maut, wahai penduduk surga kalian tidak akan pernah mati. Wa ya ahlan nar la maut, wahai penduduk neraka kalian tidak akan pernah mati. Sing nang swarga ketika dia merasakan kenikmatan-kenikmatan, kan sedikit ada khawatiran ada penghabisannya. Maka dikatakan tidak ada lagi kematian, maka mereka bertambah gembira. Yang di neraka mereka pengen sekali cepat berakhir hayatnya, pengen sekali cepat-cepat mati karena derita yang mereka rasakan luar biasa. Tapi mereka putus asa, pengharapannya ya kandas setelah mendapatkan seruan wa ya alan nar la maut, wahai penduduk neraka tidak ada lagi mati. Ya, itu nasib orang-orang yang mengikuti setiap keinginannya. Allah sayang kita, Bapak-Bapak sekalian. Maka Allah programkan untuk kita puasa yang dengannya kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita, supaya kita hidup sesuai dengan aturan, ya. Makanya sebagai balasan orang yang mengendalikan hawa nafsunya, sudah dididik dengan didikan siam Ramadan. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan keagungan Allah dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga menjadi tempat tinggalnya. Di dunia dia sudah memper hawa nafsu, pengen ngene se Allah ridha pura, Allah ridha tinggal, senajan nafsu pengen, ya. Nah, itu yang akan mendapatkan surga. Ada apa dengan surga?
Kalau seseorang sudah berada di surga, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Bagimu apa yang kamu suka dan bagimu apa yang kamu minta. Nang swarga niku sing ana kabeh mesti disenengi. Apa sing disenengi? Langsung ana. Di surga proposalnya cukup pengen. Ada di antara penghuni surga melihat melihat apa? Ada burung terbang. Lalu bayangke ngono kae nek disundui, dibakar enak tenan. Langsung nyeblok, Pak. Itu sudah wujud apa? Makanan seperti yang dia sukai. Paling mengundang selera. Maka itu di antara tafsirannya yang kemudian diucapkan oleh penghuni surga, wa qala alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mereka mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disuka ada, Pak. Siapa tahu nanti di surga ada kambing lewat, bayangke ya, kambing guling. Langsung jadi kambing guling, Pak, ya. Proposalnya cukup apa? Pengen. Ya. Enggak usah pakai dana bengak yang lain-lain. Maka disebutkan dalam hadis Tirmidzi, innal mu'mina idza ishtaha waladan fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinuhu fi sa'atin kama yastahi. Ya. Sesungguhnya penghuni surga di antara orang beriman ketika mereka ingin memiliki anak, ya, pun nang swarga tapi isi pengen duwe anak, ya. Mbuh alasane apa, ya, jenenge pengen, ya. Mbuh dhisik mungkin nang donya urung sempat duwe anak, mun nang swarga pengen duwe anak. Mungkin nang donya duwe anak ning bedigal banget, ya. Pengen nang swarga ndek anak sing nyenengke, ya. Atau mungkin di dunia punya anak penurut nyenengke, maka di sana pengen nostalgia, ya. Innal mu'mina idza istawaladan fil jannah, seorang mukmin ketika di surga pengen punya anak, maka hamilnya, melahirkannya, umur yang dikehendaki wujud seketika sesaat. Mak betunduk apa? Ya. Hunyuk-hunyuk mak jegagi, ya. Tiba-tiba mak betunduk itu lebih apa ini, ya. Lebih dahsyat daripada tiba-tiba, ya. Pokoknya mak betunduk, ya. Tahu-tahu ada seperti yang dikehendaki. Misalnya pengen duwe anak seumuran 70 tahun misalnya, ya, jenenge pengen apa ya, ning ya masa 70 tahun, ya. Pengen duwe anak seumuran 7 tahun, itu dalam satu waktu hamilnya, melahirkannya, umur yang dikehendaki langsung jadi, ya. Di dalam hadis Bukhari juga disebutkan seorang penghuni jannah, dia minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam, pengen tandur. Mbah napa piyai Boyo lali napa pundi niku sing biasane ten napa ladang napa ten sawah. Ingin bercocok tanam. Apa kamu belum mendapat kenikmatan? Sudah ya Allah. Lah terus pengen ya Allah. Wis ngono ae, ya. Alasane pengen ngono wis ora enggak dikejar, ya. Proposal nang akhirat nang swarga mung pengen tok. Beda proposal nang dunya. Wah, harus mengingat, menimbang. Wah, ini nanti kursusnya begini, proposal kuantel banget, itu saubrin, ya. Nang dunia, Pak. Besok di surga proposal cukup apa? Pengen. Itu jamin nggak cocok, ya. Salah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu keinginan apa? Orang di surga. Maka ketika itu langsung diberi benih, lalu dia tanam dan langsung tumbuh berbuah ka'amtsalil jibal, ya. Buahnya sangat banyak sampai semisal gunung, ya. Dia kaget, ya. Dia bayangin kayak panganan semono sing mangan kepiye. Maka dikatakan makanlah karena kamu tidak akan kekenyangan. Raono nang nang swarga kemel keren boten enten, ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, semua keutamaan Ramadan, semua peluang yang begitu besar pada bulan Ramadan berbanding lurus dengan resiko yang harus dihadapi, ya. Biasa orang kalau bicara tentang keutamaan Ramadan, wah, bersemangat. Tapi kadang lupa ada resiko besar yang apa?
berbanding lurus dengan peluang yang besar. Ya. Kalau di bulan Ramadan yang begitu dimudahkan peluang kesempatannya untuk berbuat baik, tapi ada orang yang tidak berbuat baik pada bulan Ramadan, maka kata Nabi, man hurrima khairaha faqad hurrima. Barang siapa yang terhalang untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, sungguh dia telah terhalang dari ketaatan. Nek Ramadan ora iso khatam Quran, apa meneh sasi liyane. Nek Ramadan sing suasane gampange kaya ngono, penake kaya ngono, hawane cocok kaya ngono, nggo mlaku nang masjid. Lah kok dia tidak termasuk orang yang datang ke masjid mengerjakan sholat 5 waktu, ya, maka Allah halangi dia dari waktu-waktu yang lain untuk mengerjakan ketaatan. Ya. Nah, ini menakutkan sekali. Risikonya besar, Pak. Ya. Ramadan itu penuh dengan amal-amal yang menghapus dosa. Tapi kalau sampai sudah ketemu Ramadan, dosa kok juga belum diampuni karena dia tidak mengerjakan amal-amal yang menghapus dosa, maka dia didoakan Jibril masuk neraka. Diamini Rasulullah. Medeni banget nih, Pak. Atani Jibril faqala ya Muhammad man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhilan nar. Qul amin ya Muhammad. Faqultu amin. Jibril mendatangiku lalu mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang berjumpa dengan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosanya, maka biarlah dia masuk neraka. Katakan amin, maka aku katakan amin. Didongani Jibril supaya masuk neraka. Risikonya besar kalau kita tidak menggunakan Ramadan dengan baik. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita di bulan Ramadan, memakmurkannya dengan ketaatan dan jauhkan kita dari segala jenis dosa dan maksiat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, mari kita berdoa untuk kebaikan kita, juga orang-orang yang telah mendahului kita, kebaikan, dan utamanya juga bagaimana kita bisa optimal memberkahi Ramadan kita, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil warhamna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu walil ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik Ramadana, Allahumma barik Ramadana, Allahumma barik Ramadana. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana. Allahumma yassir lana fi kulli khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.